Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Oke, kalau sudah siap, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita hari ini akan melanjutkan tentang materi IPA yang ada di tema 2 subtema 3. Ya, di subtema 3 ini kita mempelajari yang namanya energi alternatif. Jika di pembelajaran sebelumnya, ya, di subtema sebelumnya kita sudah pernah mendengar tentang energi yang bisa habis, energi yang akan terus ada. Nah, kira-kira nama lain dari energi yang apa ya? Yang eh, apa? Akan terus ada itu namanya apa? Namanya adalah energi alternatif atau sumber energi alternatif. Berarti sumber energi yang keberadaannya bisa terus ada. Nah, oke, coba kita baca di halaman berapa ini? 98. Di halaman 98, sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan berasal dari energi tradisionalnya. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Ya, itu tadi ada yang namanya sumber energi, berarti yang namanya sumber energi itu asalnya energi. Nah, kalau listrik itu bukan sumber energi karena energi listrik itu dihasilkan dari matahari, angin, air. Nah, bisa panas bumi, gelombang air laut dan sebagainya itu bisa menghasilkan listrik. Jadi, listrik itu bukan sumber energi, tapi energi. Nah, kalau sumber energi itu berarti asal usul atau sumbernya energi. Kalau sumber energi alternatif berarti sumber energi yang tidak akan pernah habis atau akan terus ada. Nah, yang pertama ada matahari. Oke, semuanya pasti sudah tahu matahari itu merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Nah, energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memasak air, dan keperluan lain. Memanaskan air. Nah, oke, kalau memanaskan air biasanya kalian melihatnya di mana ya? Apakah di rumah kalian memanaskan airnya pakai matahari? Nah, tapi ada juga rumah yang memanaskan air menggunakan energi matahari. Nah, biasanya digunakan untuk itu, untuk sumber air hangatnya. Nah, air hangatnya itu memanfaatkan matahari. Jadi kalau kalian lihat, misalkan kalian melihat rumah itu di atap rumahnya kayak ada kotak terus ada tabungnya. Nah, itu merupakan apa? Alat yang digunakan untuk memanaskan air menggunakan energi matahari. Terus yang kedua ada angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Nah, jadi angin itu digunakan kalau dulu digunakan untuk nelayan itu pergi melaut. Nah, dari daratan ke laut karena dulu itu belum ada yang namanya mesin mesin kapal, jadi menggunakan angin. Nah, angin itu berhembus dari darat ke laut dan laut ke darat. Nah, terus juga digunakan untuk kincir angin tradisional. Yang dimaksud dengan kincir angin tradisional itu yaitu untuk mengalirkan air biasanya. Mengalirkan air dari satu aliran ke aliran yang lain. Misalkan kalau dari aliran sungai ke sawah, nah itu juga bisa menggunakan yang namanya kincir angin tradisional. Yang ketiga adalah air. Air ini juga sebagai sumber energi. Ya, contohnya misalkan kalau kalian minum, nah itu berarti
air menjadi sumber energi kalian beraktivitas sehari-hari. Nah, terus kalau air yang ada di kamar mandi apakah itu sumber energi? Nah, itu bukan, tapi air yang paling menjadi sumber energi utama itu adalah air yang bergerak ya. Air yang ada di sungai, air yang ada di mana? Di laut. Nah, yang tertiup angin. Nah, ini oke, coba kita baca. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Jadi sama seperti angin tadi, angin itu bergerak. Nah, yang dimanfaatkan adalah gerakannya. Nah, air juga sama, yang sebagai sumber energi itu air yang bergerak juga. Air yang bergerak ya seperti yang Pak Wisnu bilang, ada di air terjun, ada di sungai. Energi air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi ini biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Nah, kalau dia mengalir seperti air terjun yang deras, berarti dia bergeraknya bagaimana? Bergeraknya secara cepat. Kalau dia bergeraknya secara cepat, itu bisa memutar yang namanya pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik itu nanti akan menghasilkan listrik yang bisa sampai di rumah kalian. Selanjutnya ada panas bumi. Nah, panas bumi, energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan bebatuan yang sangat panas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Nah, kalau ini geotermal ini bisa digunakan panasnya itu bisa sampai menggerakkan menggerakkan turbin yang bisa menghasilkan listrik itu tadi juga. Itu saking panasnya. Sama seperti kalau kalian merebus air. Nah, kalau kalian merebus air dan kalian diamkan, itu meskipun dia sudah mendidih, itu pasti akan menggerakkan yang namanya tutupnya. Nah, tutup pancinya. Nah, pancinya itu pasti akan bergerak-gerak kalau kalian tutup dengan sempurna, dengan rapat. Jadi sama seperti itu panasnya. Panasnya bisa membuat gerakan benda lain bergerak. Nah, kalau ini bisa menggerakkan yang namanya turbin pembangkit listrik. Oke, selanjutnya adalah gelombang air laut. Nah, gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi yang ini dapat diubah menjadi energi listrik. Oke, berarti gelombang air laut, yang namanya gelombang air laut itu air laut terdorong sampai ke pantai. Nah, sampai ke pantai, terus dia menabrak bibir pantai, menabrak tebing-tebing yang ada di pantai seperti itu. Nah, itu air lautnya bergeraknya seperti menabrak-nabrak itu. Nah, gerakan-gerakan dari air laut itu bisa dimanfaatkan dengan untuk menjadi energi listrik. Caranya bagaimana? Sama seperti yang sudah dilakukan oleh energi air. Nah, oleh angin tadi. Nah, karena dia bergerak, nah gerakannya dimanfaatkan untuk apa? Untuk memutar pembangkit listrik. Nah, dari situ, dari dia bisa memutar pembangkit listrik, dia akan menghasilkan listrik yang bisa kalian nikmati sekarang. Terus ada bahan bakar bio atau bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya adalah tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, sagu dapat menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Nah, bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang
yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, yang namanya bahan bakar bio itu bahan bakar yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Nah, macam atau bentuknya ini seperti yang sudah disampaikan, ada yang dari tumbuhan itu bisa digunakan atau bisa diubah menjadi biodiesel dan bioetanol, yang menggantikan menggantikan solar, menggantikan premium atau bensin. Dan juga ada yang namanya biogas. Biogas ini berasal dari kotoran ternak. Nah, oke. Sekarang kita akan melakukan setelah ini kita akan melakukan sebuah percobaan. Nah, bisa kalian buka di buku kalian halaman 115. Oke, percobaan listrik. Nah, di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Apakah ada energi pengganti listrik? Nah, selain bermanfaat untuk dikonsumsi, jeruk, apel, kentang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Oke, ternyata selain tadi energi bio tadi berasal dari tumbuh-tumbuhan yang sudah dijelaskan tadi, ternyata juga bisa berasal dari jeruk, apel, dan kentang. Nah, sebagai sumber energi alternatif juga. Ini bisa digunakan untuk menghasilkan listrik. Oke, kira-kira nah rangkaiannya adalah seperti ini. Di sini ada kawat, ada yang namanya besi, ada yang namanya kabel. Nah, oke, coba kita akan melihat sebuah tayangan video untuk biar kita lebih jelas lagi tentang ini, tentang bagaimana percobaan ini dilakukan. Nanti sambil kalian buka di buku kalian di halaman 116. Nah, ini apa yang Pak Wisnu tayangkan di sini bisa kalian jadikan bahan untuk menulis laporan kegiatan di sini. Nah, kita akan menggunakan kentang sebagai sumber buahan. Percobaan untuk kita kali ini akan membuat percobaan untuk menghasilkan energi alternatif dari beragam buah-buahan. Kali ini kita akan menggunakan kentang sebagai sumber energi alternatif. Oke, jadi percobaan yang dilakukan adalah percobaan energi alternatif menggunakan kentang. Oke, tujuan kita melakukan percobaan ini adalah untuk membuktikan kentang dapat menjadi sumber energi alternatif penghasil listrik. Oke. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan, nah bisa kita lihat di sini ada yang namanya apa ini? Yang ada di sini, atau coba kita play aja videonya. Mari kita simak. Bahan-bahan untuk melakukan percobaan kali ini adalah menggunakan buah kentang sebanyak 4 buah, kemudian kita persiapkan lagi perlengkapan selanjutnya. Oke, yang pasti harus dipersiapkan tadi apa? Pertama, kentang. Lalu yang kedua, apa kira-kira tadi bisa kita lihat dari gambar sebelumnya? Ada kabel dan penjepit buaya.
Lalu apalagi coba kita lihat? Adalah paku. Oke, ternyata ada paku yang ketiga. Paku sebanyak 4 buah. Paku sebanyak kentangnya. Kemudian kawat tembaga Kawat tembaga. sebanyak 4 buah. Ini bisa kita ambil dari kabel listrik yang menggunakan kawat tembaga dalamnya. Lakukan juga pada kentang yang kedua, kita tancap pakunya, kemudian kita Ada tancap juga kawat tembaganya. kawat Ini kentang tembaga. yang ketiga, kita tancap Ada paku. Nah, dan tadi pakunya, ada apa kemudian kita lagi? tancap juga. Ada lampu. tembaganya. Oke, Dan ini kentang yang keempat, jadi semuanya kita tancapkan ditancapkan. kentang. Pakunya ke dalam kentang, kemudian kawat tembaganya. Ada juga yang memakai koin kuning yang logam yang seperti ini, tapi kalau ini sudah sulit dicari ya kita coba menggunakan kawat tembaga seperti ini juga sudah Jadi cukup. paku. Nah, ini rangkaiannya seperti ini. Paku dan kawatnya tadi Kemudian kita mulai ditancapkan ke merangkai dengan masing-masing menggunakan kabel kentang. yang sudah ada penjepit buaya tadi. Ingat, ini warna merah, kita jepitkan pertama kali di paku, kemudian dijepitkan ke tembaga. Nah, urutannya seperti ini. Kemudian ambil lagi penjepit berwarna hitam, kita jepitkan di kentang kedua, dihubungkan ke kentang ketiga dengan menjepit bagian kawat tembaganya. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk yang masih kentang ketiga, kita jepit kabel yang penjepit warna buaya warna merah ke kentang nomor 4 di bagian tembaganya. Nah, selanjutnya setelah rangkaiannya seperti ini sudah cukup jelas. Oke, bentar. Ini baru ada bagian ujungnya, kita jepit warna merah. Nah, seperti yang terlihat di sini, kabelnya itu dihubungkan dari setiap kentangnya ke kentang-kentang yang lain. Nah, ketika yang satunya ini dicapitkan ke paku satunya, di kentang satunya ini dihubungkannya bukan ke paku juga tapi ke tembaga. Nah, seperti itu jadi rangkaiannya. Jadi semuanya sudah. Nah, nanti tinggal satunya yang terakhir. Coba kita lihat dengan penjepit buaya warna merah. Kemudian warna hitam pada kentang yang satunya. Baik, kalau sudah terangkai seperti ini, mari kita coba apakah menyala. Lampunya kita ambil warna merah terlebih dahulu. Lampunya kita jepit. Kalau kita perhatikan ini ada kawatnya panjang dan pendek. Yang ini panjang, yang pendek. Kita coba jepit apakah menyala. Oh, ternyata tidak. Oke. Kalau tidak, kita coba balik posisi. Nah, ternyata nyala. Lihat ya. Tuh, supaya lebih jelas coba kita matikan lampu. Nah, ini terlihat bahwa lampunya ini bisa menyala ketika semuanya sudah dirangkai. Jadi, ya tadi bagaimana cara langkah percobaannya, yaitu dengan menancapkan paku dan kawat tembaga ke kentang. Nah, jadi ini
Ditancapkan paku dan kawat tembaganya ke masing-masing kentang semuanya, lalu jepitkan kabel ke paku dan kawat. Nah, hubungkan setiap kentang dengan kawat dan paku yang telah apa tadi? Kawat dan paku yang ini. Hubungkan setiap kentang dengan kawat dan paku menggunakan kabel tadi. Oke. Nah, jadi yang paku dihubungkan dengan apa tadi? Dengan kawat. Tidak boleh kawat dengan kawat atau paku dengan paku. Terus yang terakhir, sambungkan pada lampu LED. Oke, lampunya itu jadi menggunakan lampu LED kecil. Nah, lalu hasil percobaannya kalian tuliskan bagaimana ini tadi dan kesimpulannya. Coba kita lanjutkan sebentar. Kira-kira bagaimana hasilnya setelah ini dilakukan tadi? Oke, ternyata terlihat ya, LED-nya lampunya itu terlihat bagaimana? menyala. Terlihat menyala. Nah, oke, jadi seperti itu. Jadi lampunya terlihat menyala, berarti hasilnya bagaimana? Nah, silahkan disimpulkan sendiri-sendiri. Seperti yang sudah Pak Wisnu tayangkan ini tadi. Dan kesimpulannya apa yang bisa kalian dapat dari percobaannya tadi? Berarti kesimpulannya, apakah tujuannya ini terlaksana atau tidak kira-kira? Oke. Jadi nanti silahkan di halaman 116 ini kalian kerjakan sesuai dengan apa yang Pak Wisnu tayangkan atau sampaikan kali ini. Ya. Oke. Cukup sekian yang bisa Pak Wisnu sampaikan pada kegiatan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap jaga kondisi badan, tetap semangat belajarnya di rumah, jaga protokol kesehatan. Nah, kalau merasa kurang enak badan, segera konsumsi konsumsi vitamin, segera sampaikan ke orang tua kalian. Nah, oke. Cukup sampai di sini. Wisnu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.